Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Langit tiba-tiba menggelap. Wei Donghai dan Zui Wuya juga sangat terkejut dan bingung. Setelah bertukar pandang, mereka buru-buru mendongak. Ada yang salah. Memang agak aneh. Ini baru lewat tengah hari, bagaimana bisa tiba-tiba begitu gelap? Saat semua orang mendongak, mereka melihat langit benar-benar gelap, tanpa jejak matahari. Tiba-tiba, para tetua pertapa semakin heran. Mengapa matahari menghilang? Mungkinkah ini gerhana matahari? Setelah sesaat terkejut, sekelilingnya hampir gelap gulita, tetapi ini bukan masalah bagi para guru pertapa yang telah berlatih selama bertahun-tahun. Dengan sedikit energi spiritual, cahaya spiritual berkumpul di ujung jari mereka, menerangi wajah masing-masing yang bingung. Setelah menunggu beberapa tarikan napas, langit masih belum cerah. Wei Donghai dan yang lainnya merasa ragu dan meminta nasihat dari orang bijak kuno Luo Hongfei. Sayangnya, ketika mereka menemukan orang bijak kuno Luo Hongfei, ia juga kebingungan. Saya belum pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya. Mungkin ini hanya gerhana matahari sementara. Mendengar ini, semua orang, setengah percaya, bubar dan menunggu langit cerah. Tak disangka, penantian ini akan berlangsung berbulan-bulan. Setelah berbulan-bulan hidup dalam kegelapan, para tetua desa yang menyendiri kehilangan ketenangan dan berkumpul di pintu masuk desa, wajah mereka dipenuhi rasa heran dan curiga, siap meledak dalam pertengkaran. Mengapa begitu? Jika matahari tidak muncul, kita harus terus hidup dalam kegelapan. Tidak masalah hanya mengandalkan indera spiritual untuk mengamati lingkungan sekitar, apalagi memungut pupuk kandang. Bahkan latihan sehari-hari pun akan membuat kita mustahil berkonsentrasi. Bahkan kita sendiri tak berdaya dan pikiran kita begitu kacau. Aku bertanya-tanya betapa sulitnya bagi para kultivator biasa dan orang awam. Aduh, betapapun cemasnya kita, rasanya itu tidak akan membantu. Tidak adakah cara lain selain menunggu matahari muncul? Apa lagi yang bisa kita lakukan? Mendengar kata-kata cemas itu, Santo kuno Luo Hongfei juga tampak serius. Ia menatap langit yang gelap cukup lama dan dengan sungguh-sungguh memerintahkan untuk mengakhiri pertengkaran. Semuanya, aku telah hidup sia-sia selama beberapa tahun, tetapi aku belum pernah melihat fenomena seaneh ini. Kau dan aku, dengan sedikit kultivasi, masih begitu giat dan gelisah. Aku khawatir situasi orang-orang di dunia ini sangat sulit sekarang. Petik 2. Situasinya mendesak. Semuanya, segera bertindak sendiri-sendiri. Kita harus mencari tahu alasan hilangnya matahari, jika tidak, akan menjadi bencana. Mendengar ini, para penguasa di desa merespons dengan tegas dan terbang ke langit satu demi satu. Namun, situasinya jauh lebih rumit daripada yang dibayangkan Luo Hongfei. Puluhan penguasa mencari untuk waktu yang lama, tetapi tetap tidak menemukan apapun. Beberapa bergegas ke lautan bintang, tetapi tidak menemukan jejak matahari. Lautan bintang telah menjadi sangat redup. Beberapa orang berjalan di seluruh Yunxing, dan kemanapun mereka melewati kesadaran ilahi mereka, semuanya layu dan diselimuti api penyucian. Seluruh dunia telah jatuh ke dalam kegelapan tanpa akhir. Ketidakpastian dan kepanikan melanda Yunxing. Hanya dalam 2 tahun, di seluruh penjuru dunia, terjadi pelayuan, dan hanya 1 dari 100 orang biasa yang tersisa. Seiring menghilangnya matahari untuk waktu yang lama, semua makhluk hidup mulai layu. Energi spiritual di udara semakin menipis. Bahkan ramuan spiritual umum yang digunakan untuk memurnikan ramuan biasa pun tak lagi mudah ditemukan, nilainya tiba-tiba menjadi sangat berharga. Mengandalkan energi spiritual untuk menerangi kehidupan sehari-hari menjadi kemewahan yang semakin mewah, dan masa-masa mengandalkan ramuan untuk bertahan hidup seakan-akan segera berakhir. Akhirnya, berbagai sekte kultivasi dilanda kepanikan. Banyak klan dan tetua yang kuat tak bisa lagi hidup menyendiri. Semua kekuatan bersatu, mencoba segala cara untuk menemukan matahari dan menguji berbagai cara penanggulangan. Dengan putus asa, sekeras apapun mereka berusaha, semua upaya mereka sia-sia. Semua orang hanya bisa menyaksikan tanpa daya ketika semuanya layu dan menunggu kiamat. 2 tahun, hanya sekejap mata bagi para kultivator. Namun, dalam momen yang terasa singkat ini, sebuah bencana alam yang belum pernah terjadi sebelumnya melanda, menyebabkan Yunxing mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan seluruh dunia hampir terjerumus ke dalam keputusasaan. Dalam sekejap mata, 2 tahun lagi telah berlalu. Sejak umat manusia menemukan jalan menuju keabadian, 2 tahun tak pernah terasa begitu lama. Selama 2 tahun yang sulit ini, banyak kultivator, yang terkuras energi spiritualnya dan terus mengalami kemunduran dalam kultivasi mereka, tewas satu demi satu. Bahkan para kultivator senior yang tetap menyendiri pun merasa hidup sangat sulit. Di antara awan yang suram, Wei Donghai membubung tinggi dengan pedangnya, auranya yang dulu, siap menerobos ke alam surgawi, telah lama hilang. Dalam lingkungan yang begitu menantang, sumber dayanya hampir habis, dan energi spiritual apapun yang dapat ia simpan sangatlah penting. Meski begitu, ia terus mencari penyebab turunnya dunia ke dalam kegelapan.
Namun, sensasi yang ditangkap oleh indera spiritualnya selama penerbangannya sungguh memilukan. Bumi telah retak, dan yang bisa ia lihat hanyalah gurun tandus. Bahkan di lingkungan yang keras saat ini, para kultivator menghadapi kesulitan yang luar biasa, dan kehidupan orang-orang biasa bahkan lebih mengerikan. Kurang dari 1/1000 orang yang selamat masih hidup, dan bahkan mereka yang berhasil bertahan hidup pun sakit parah. Orang-orang yang kelaparan, berlarian melintasi ribuan mil, dan langit serta bumi tetap sunyi. Tanah yang sunyi dan sunyi senyap itu, yang begitu semarak beberapa waktu lalu, tempat semua orang hidup dan bekerja dengan damai dan puas, tiba-tiba menjadi api penyucian. Hati Wei Donghai terasa sakit saat ia perlahan mendarat, melihat sekeliling dengan sedih. Indra keilahiannya mendeteksi ribuan mil aktivitas tanpa kehidupan. Ia memiliki kultivasi yang luar biasa, namun ia bahkan hampir tidak dapat membantu orang-orang biasa. Ia merasa bersalah dan marah, dan ia meraung ke langit, melampiaskan amarahnya. Surga, mengapa kau membuat matahari menghilang? Apakah kau akan menyaksikan semua makhluk hidup binasa seperti ini? Raungannya yang menyakitkan bergema di langit, tetapi tetap saja, tidak ada respons yang diterima. Keheningan mencekam yang membentang ribuan mil itu masih terasa, meninggalkan seseorang dengan rasa putus asa dan ketidakberdayaan yang tak terlukiskan. Pencarian bertahun-tahun tak membuahkan hasil, dan Wei Donghai sudah diambang keputusasaan. Keheningan saat itu bagaikan sedotan terakhir yang mematahkan hatinya. Ia menundukkan kepala putus asa dan perlahan melonggarkan cengkeramannya. Wei Donghai, tak berdaya, hendak menarik kembali indera keilahiannya. Namun kemudian, ia tiba-tiba merasakan riak-riak di udara tak jauh darinya, memperlihatkan beberapa aura yang kuat. Wei Donghai tiba-tiba mendongak kaget. Dengan segala sesuatu yang telah layu sekarang, bagaimana mungkin seseorang memiliki aura sekuat itu? Mungkinkah leluhur kuno ras kita akan menawarkan bantuan, atau mungkin Tuan Lu, yang pernah mengalahkan para iblis, telah kembali bersama rakyatnya? Tiba-tiba, secercah harapan bersinar di hati Wei Donghai. Tanpa berpikir dua kali, ia segera terbang menuju aura yang kuat itu. Bahkan dalam menghadapi keputusasaan yang mendalam, penemuan secercah harapan yang tiba-tiba cukup untuk membangkitkan semangat siapapun, dan Wei Donghai tidak terkecuali. Ia berlari dengan kecepatan penuh, sama sekali tidak menghiraukan hilangnya energi spiritualnya. Meskipun kelelahan luar biasa, matanya bersinar penuh harapan, senyum hampir terbentuk di wajahnya. Namun, setelah mencapai sumber aura, Wei Donghai membeku di tempatnya. Kota kecil di daratan sedang dibantai secara massal. Para kultivator, yang sudah kehabisan energi spiritual, tak berdaya melawan dan hanya bisa melarikan diri dan meratap. Penguasa aura kuat itu tampaknya bukan orang bijak manusia, melainkan sosok bayangan yang tak diketahui asal-usulnya, kini bertindak sebagai algojo dan membantai kota. Sosok-sosok bayangan itu memiliki kultivasi yang luar biasa, memancarkan niat membunuh yang dingin. Mereka tak berdiam diri, meninggalkan kota berlumuran darah dalam sekejap. Menyaksikan pemandangan ini, Wei Donghai gemetar karena marah. Bajingan, bajingan, hidup sudah sangat sulit, namun sekelompok bajingan muncul, memanfaatkan kelemahan manusia untuk menimbulkan kekacauan. Penindasan ini sungguh keji. Saat ini, amarah Wei Donghai melonjak seperti laut dan sungai. Ia tak peduli dengan penurunan kultivasinya sendiri. Dia mengeluarkan pedang kesayangannya dan menyerbu ke depan dengan niat untuk bertarung sampai mati. Wei Donghai telah mencari matahari selama bertahun-tahun dengan sia-sia, tak berdaya menyaksikan jiwa-jiwa yang tak terhitung jumlahnya merana. Kemampuannya yang terbatas telah lama menjadi sumber rasa bersalah, tetapi menyaksikan tragedi seperti itu hari ini sungguh tak tertahankan. Meskipun bayangan-bayangan itu menyimpan aura yang mengerikan, dan ia kini tak mampu mengalahkan mereka, bahkan jika itu berarti kematian, ia tak akan pernah berpangku tangan dan menyaksikan rakyatnya sendiri dibantai. Wei Donghai mendarat di kota, bertekad untuk bertarung sampai mati, dan menghadapi bayangan-bayangan di hadapannya dengan satu pukulan. Ia tak pernah membayangkan bahwa dengan satu pukulan, makhluk kuat itu langsung terbelah. Krak, suara renyah itu mengejutkan Wei Donghai, dan bayangan-bayangan di sekitarnya menoleh. Wajah Wei Donghai dipenuhi keheranan. Ia tak pernah membayangkan bahwa bahkan dengan kultivasinya yang menurun, ia masih bisa memiliki niat pedang seperti itu, yang mampu memusnahkan bayangan sekuat itu bahkan dengan satu pukulan. Menatap kosong ke arah pedang di tangannya, ia tiba-tiba teringat sesuatu, dan matanya berbinar terkejut. Pedang ini, pedang yang diberikan saudara Yi kepadaku hari itu sungguh dahsyat. Wei Donghai terkejut mendapati kekuatan pedang panjang di tangannya jauh melampaui ekspektasinya sebelumnya. Semangat juangnya membuncah, dan ia menyerbu ke dalam bayangan dengan pedang di tangannya. Untuk sesaat, cahaya pedang yang berkilauan menerangi lingkungan yang redup beberapa kali. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, terlihat anggota tubuh dan lengan yang patah. Saat Wei Donghai mengayunkan pedang, kepercayaan dirinya tumbuh, dan ia sendirian memusnahkan seluruh gerombolan bayangan. Dalam hitungan detik, para biksu yang selamat menyampaikan rasa terima kasih mereka, dan Wei Donghai menghela napas lega. Namun, melihat kembali bayangan yang tersebar di tanah,
aura mengerikan yang masih tersisa masih membuatnya ketakutan. Keberaniannya sebelumnya memudar, dan gelombang ketakutan merayap masuk. Jika ia tidak memiliki pedang suci ini, ia pasti sudah binasa sekarang. Kemenangan yang beruntung ini sepenuhnya berkat kekuatan senjata suci. Setelah sadar kembali, keraguan perlahan membanjiri pikiran Wei Donghai, membuatnya panik tak terjelaskan, bahkan tak mampu menanggapi para kultivator di sekitarnya. Sosok-sosok bayangan ini terlalu kuat, jauh lebih kuat daripada di masa jayanya. Untungnya, hanya ada sedikit dari mereka di sini. Jika lebih banyak yang datang, bahkan dengan senjata sucinya, ia tak akan memiliki energi spiritual yang cukup untuk menghadapi pertempuran yang menentukan. Dengan bencana alam yang melanda dunia dan semua jiwa yang layu, bagaimana mungkin makhluk sekuat itu tiba-tiba muncul? Ekspresinya semakin muram memikirkan hal ini. Ini sungguh aneh. Di Yunsing hari ini, mungkin hanya sedikit yang mampu menghadapi mereka. Jika ada kaki tangan lain, itu akan menjadi bencana bagi Yunsing. Aku harus memberi tahu kalian semua, sesama Taois. Diliputi keraguan, Wei Donghai tak berani berlama-lama lagi dan segera melarikan diri menuju desa terpencilnya. Tak lama kemudian, sekembalinya ke desa pegunungan, ia melihat rekan-rekan Taoisnya terkunci dalam pertempuran sengit, beberapa bahkan tewas di tempat. Untungnya, kakak seniornya, Zui Wuya, juga memiliki pedang dewa, yang memungkinkannya meraih kemenangan yang sulit diraih. Sekelompok lelaki tua yang kelelahan duduk, wajah mereka serius sambil menarik napas panjang. Pertapa kuno Luo Hongfei mengamati rekan-rekan Taoisnya yang terluka dan berseru dengan suara berat. Rekan-rekan Taois, bencana alam dan buatan manusia telah melanda Yunsing, membahayakan kelangsungan hidupnya. Sosok-sosok bayangan ini terlalu kuat untuk ditanggung manusia. Kita harus menyatukan kekuatan kita, mungkin kita bisa melindungi semua roh Yunsing. Kata-katanya langsung disambut dengan persetujuan yang tak tergoyahkan. Seketika, semua tetua yang menyendiri melarikan diri ke segala arah, energi spiritual mereka memancar tanpa henti. Mereka secara bersamaan mengirimkan berbagai komunikasi, memobilisasi semua faksi yang tersisa di Yunsing. Dalam beberapa jam, para kultivator yang tersisa di Yunsing telah membentuk aliansi, dengan eselon tertinggi berkumpul di desa-desa terpencil mereka. Terlepas dari dendam mereka sebelumnya, mereka kini mengesampingkan perbedaan mereka dan bersatu dalam tekad mereka untuk membela Yunsing dengan dua pedang dewa. Namun, kenyataannya jauh lebih brutal dari yang mereka bayangkan. Ketika aliansi bintang awan terbentuk, makhluk-makhluk bayangan gelap mulai bermunculan dalam berbagai wujud abadi. Sekte abadi dan klan tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya langsung musnah, membuat mereka tak berdaya melawan. Bahkan planet-planet lain yang jauh di galaksi pun mengalami pembantaian yang sama. Hanya dalam 3 hari, dari sub-bintang hingga bintang biasa, sebagian besar planet musnah, menjadi mati total. Semua ini tidak diketahui oleh penduduk bintang awan. Aliansi mereka berkumpul di desa-desa tersembunyi, menduduki pegunungan dan tanah tandus di sekitarnya, melakukan perlawanan terakhir. Setelah pertempuran lain, puluhan ribu kultivator tewas atau terluka. Kemenangan ini sangat tragis, tetapi membawa secercah harapan bagi sebagian besar kultivator. Zui Wuya dan Wei Donghai, yang menghunus pedang dewa, sekali lagi membalikkan keadaan, meningkatkan moral aliansi. Pada saat yang sama, beberapa orang menemukan bahwa dengan memadatkan sisa-sisa bayangan gelap, mereka dapat memperoleh kekuatan spiritual yang cukup. Bertahun-tahun setelah matahari menghilang, umat manusia tampaknya akhirnya menemukan jalan terakhir, menggunakan kekuatan pedang dewa untuk memburu bayangan gelap, mendapatkan kekuatan spiritual, dan memulihkan kultivasi para kultivator yang hilang. Sayangnya, energi spiritual yang terkondensasi dari bayangan yang dibantai hanya oleh dua pedang dewa terlalu sedikit, hanya setetes air di lautan untuk seluruh umat manusia. Setelah sesaat terkejut, mata semua orang tertuju pada dua pedang dewa itu. Musuh kuat, dan kita lemah. Aku ingin tahu berapa lama lagi kita bisa bertahan. Seberapapun kesulitan dan bahaya yang kita hadapi, kita tidak boleh menyerah begitu saja. Sekalipun kita harus berjuang sampai akhir, kita harus mempertahankan Yunsing. Bayang-bayang itu terlalu kuat. Melawan mereka akan mengakibatkan kematian atau cedera. Energi spiritual yang diperoleh dari memadatkan sisa-sisa mereka saat ini tidak cukup untuk menutupi kerugiannya. Aku khawatir masa depan suram. Dari mana pedang dewa ini berasal? Apakah masih ada lagi? Di akhir diskusi yang hening itu, para penguasa dari semua pihak mengalihkan pandangan mereka kepada Wei Donghai dan Zui Wuya. Mereka menggelengkan kepala pelan, penyesalan terpancar di mata mereka. Pedang yang kita pegang adalah pemberian dari saudara Yi, dan aku khawatir pedang itu akan sulit didapatkan lagi. Kultivasi saudara Yi luar biasa tinggi. Jika dia ada di sini, kita mungkin punya peluang menang yang lebih besar. Sayangnya, dia sulit ditemukan, sesulit naga, dan sekarang kita tidak tahu kemana dia pergi. Petik 2. Dengan kekuatan spiritual Yunsing yang begitu lemah, kultivator seperti kita kesulitan bertahan hidup. Aku khawatir bahkan saudara Yi pun mungkin. Suaranya semakin pelan saat ia selesai.
Semua yang hadir merasakan kesedihan dalam kata-katanya, harapan mereka sirna, dan mereka tak kuasa menahan diri untuk mendesah. Aduh, di saat kritis ini, secercah harapan pun tak mampu sepenuhnya membangkitkan semangat. Beberapa orang tak terelakkan mulai mengenang kejayaan masa lalu dan menyebut beberapa master kultivasi tangguh yang tak tertandingi. Jika Guru Lu masih hidup, mungkin kita akan punya peluang lebih baik untuk memenangkan pertempuran ini. Guru Lu, yang memahami jalan Feses yang mengerikan. Benar, seandainya guru itu masih di sini, kita mungkin bisa melawan bayangan-bayangan ini. Benar, Guru Lu sangat terampil, dan pasukannya, yang disebut Pulau Bayangan, juga merupakan rumah bagi bakat-bakat tersembunyi. Ras manusia kita masih memiliki orang-orang kuat, dan kita tidak akan pernah hancur. Saat ia berbicara, secercah cahaya perlahan bersinar di mata kerumunan, secercah harapan mulai menyala, dan semangat juang kembali berkobar. Rekan-rekan Taois, kalian benar. Umat manusia kita tidak akan pernah binasa. Sekalipun kultivasi kita terbatas, selama kita mempertaruhkan nyawa untuk menciptakan kesempatan bagi saudara Wei dan saudara Zui, dan membasmi iblis hitam dengan pedang suci kita, kita akan mampu memurnikan kekuatan spiritual. Selama kita tekun, seseorang pada akhirnya akan memulihkan kultivasi mereka. Aku rela mengorbankan darah dagingku demi secercah harapan bagi masa depan umat kita. Tuan ini tidak punya pilihan lain selain melakukan tugasnya. Kami bersumpah untuk membela Yunsing sampai mati dan pantang menyerah. Saat diskusi panas menyebar, para kultivator yang putus asa meluapkan semangat seumur hidup mereka. Kegigihan umat manusia yang tampaknya rapuh hingga hari ini tak terpisahkan dari kegigihan dan tekad bawaan ini. Apapun perjuangan yang telah terjadi, ketika seluruh umat manusia menghadapi rintangan tertentu, selalu ada orang-orang yang bangkit, memikul tanggung jawab berat, dan menumpahkan darah mereka demi kebaikan bersama. Pepatah mengatakan bahwa pahlawan diciptakan oleh zaman. Inilah kegigihan bawaan umat manusia sekaligus semangat pantang menyerah yang diwariskan turun-temurun. Mendengarkan teriakan-teriakan di sekitarnya, Wei Donghai yang kelelahan tiba-tiba merasa seolah-olah ia dipenuhi kekuatan, darahnya mendidih dengan hasrat yang tak terlukiskan. Menatap langit malam yang gelap gulita sekali lagi, ia bergumam dengan tegas. Umat manusia tidak akan pernah binasa. Pulau Bayangan dan Tuan Lu tidak akan pernah dikalahkan oleh tangan iblis kegelapan. Pulau Bayangan. Bertahun-tahun setelah kegelapan menyelimuti kota, lampu neonnya masih berkelap-kelip, seolah tak terpengaruh, kemakmuran dan ketenangannya tetap utuh. Penduduk bergerak di jalanan yang panjang dengan tertib, kehidupan mereka ramai dengan aktivitas. Mustahil membedakan siang atau malam, kota itu berubah menjadi kota yang tak pernah tidur. Baru ketika seseorang melirik jam-jam di jalanan, mereka menyadari bahwa hari masih sore. Perlahan-lahan, jalanan semakin sepi saat orang-orang mulai tertidur, seolah terbiasa dengan arus aktivitas yang konstan ini, mempertahankan rutinitas mereka. Saat mereka mendekati tujuan, gedung pusat tetap terang benderang. Para pejabat senior dari berbagai departemen berkumpul di sebuah ruang konferensi kecil, mengingatkan pada masa-masa ketika para mentor pribadi masih ada. Sebuah rapat masih berlangsung, dipimpin oleh Master Lu, setiap departemen melaporkan perkembangan terkini. Selain tugas masing-masing, mereka juga merinci operasi keamanan utama. Rapat berjalan lancar, jelas menunjukkan keakraban dengan rutinitas tersebut. Tak seorang pun mengganggu seluruh rapat, dan laporan berjalan seperti biasa, tanpa satu kesalahan pun. Segala sesuatu di Pulau Bayangan berjalan normal. Baru setelah itu pertemuan berakhir. Dan percakapan santai mulai mencairkan suasana hikmat. Menatap keluar jendela, ke arah lampu-lampu jalan terang yang berjajar di sepanjang jalan, Tuan Lu tak kuasa menahan napas kagum. Dengan dunia luar yang kini sedang merosot, jika kita tidak berada di Pulau Bayangan, saya khawatir kita akan diselimuti kegelapan selama bertahun-tahun, dan hidup akan sangat sulit. Sambil berbicara, Lu Qingshan yang lebih tua dan tetangganya mengangguk penuh emosi. Benar, siapa yang bisa membayangkan dunia luar akan berubah begitu drastis? Matahari telah menghilang selama bertahun-tahun. Ini benar-benar bencana alam yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jika kita tidak memasuki Pulau Bayangan saat itu, sulit membayangkan situasi kita saat ini. Hanya dengan beberapa patah kata, suasana di ruangan itu menjadi semakin muram. Saya berharap dapat mengobrol ringan dan menghilangkan kebosanan, tetapi justru sebaliknya. Sebagai seorang kultivator, saya tak dapat menahan diri untuk merasakan kebaikan dan kasih sayang orang lain. Membayangkan kesulitan dunia luar saja sudah memicu rasa bersalah yang tak terlukiskan. Baru setelah Jiang Yuan berbicara, semua orang mengalihkan pandangan. Semuanya, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Hukum alam memang tak terduga. Segala sesuatu di dunia ini sudah ditakdirkan. Kita bisa berada di Kepulauan Bayangan, dan lolos dari bencana alam tak terduga ini, berkat keberuntungan kita sendiri. Menghadapi bencana seperti ini, apa yang terjadi pada semua makhluk hidup berada di luar kendali kita. Petik 2. Bagi para praktisi seperti kita, wajar saja jika kita membantu orang lain dari lubuk hati, tetapi jika kita tidak bisa membantu, kita tidak boleh memaksakannya.
Semua hal itu alami, begitulah alam. Mendengar ini, banyak yang mendesah, mata mereka dipenuhi kepasrahan. Ah, apa yang dikatakan Tuan Jiang memang benar. Dunia luar itu sulit. Meskipun kita tidak menginginkannya, kita juga berada di luar kuasa kita untuk memberikan kelegaan. Jika bukan karena berbagai artefak peninggalan Tuan Fang, akan sulit bagi makhluk-makhluk di Pulau Bayangan untuk menyelamatkan diri. Sekarang mereka hanya bisa bertahan hidup pas-pasan, jadi bagaimana mereka bisa punya energi untuk peduli pada orang luar? Petik 2. Benar, kita tidak bisa membalikkan bencana alam kali ini. Kita hanya bisa pasrah menerima takdir kita. Semuanya, meskipun begitu, kita harus menjunjung tinggi tugas kita dan mempertahankan Pulau Bayangan sampai mati. Setelah ledakan semangat, ada secercah harapan di mata semua orang. Benar, menjaga Pulau Bayangan adalah tugas kita yang paling penting, dan kita tidak boleh lalai sedikit pun. Hanya ini yang bisa kita lakukan. Kita tidak punya cara untuk membalikkan bencana alam, tetapi bahkan jika kita mati, kita tidak akan pernah membiarkan siapapun menyakiti Pulau Bayangan. Yah, dalam beberapa tahun terakhir, berkat artefak kekuatan dan artefak pembangkit tenaga yang ditinggalkan oleh Tuan Fang, seluruh pulau dapat beroperasi secara normal, dan benda-benda spiritual serta berbagai tanaman di pulau itu tampaknya tidak terpengaruh. Kita berada dalam kondisi seperti itu. Jika kita masih tidak bisa melindungi Pulau Bayangan, bagaimana kita bisa menghadapimu ketika kau kembali nanti? Benar, tanda seru. Dalam beberapa tahun terakhir, para kultivator di dunia luar pasti kekurangan kekuatan spiritual. Mustahil bagi mereka untuk meningkatkan kultivasi mereka seperti kita. Kita menikmati berkah dari para dewa dan berbagai artefak yang ditinggalkan olehmu. Jika kita bahkan tidak bisa memenuhi tugas perlindungan kita, maka kita benar-benar tidak punya alasan untuk hidup di dunia ini. Diskusi panas di ruang pertemuan menjadi semakin panas, dan semua orang termotivasi. Entah itu penyesalan atas kesulitan membantu dunia luar atau rasa syukur karena berada di Kepulauan Bayangan, semua itu terungkap dalam percakapan mereka, menyatu menjadi semangat. Persatuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tepat ketika para pahlawan bersemangat, sebuah panggilan tiba-tiba bergema. Mendesak. Petik 2. Sebuah fenomena aneh telah muncul di langit dekat pulau ini. Semua unit, kembali ke pos masing-masing. Fenomena aneh. Semua orang tercengang mendengarnya. Sejak mereka mulai menjaga Kepulauan Bayangan, bahkan seekor burung pun tak dapat terbang dengan mudah. Kehancuran baru-baru ini hampir tak memengaruhi mereka. Setelah perdamaian yang begitu lama dinantikan, sebuah fenomena aneh muncul di dekat pulau ini. Apapun penyebabnya, itu harus diselidiki. Dalam sekejap, semua pemimpin di ruangan itu bangkit dan segera berpencar. Perairan di lepas pulau itu menjadi tanggung jawab King Huanxiang dan Gui Shoutian. Dengan fenomena mendadak ini, kedua kakak beradik itu langsung bergegas ke tempat kejadian untuk memberikan dukungan. Saat mereka berdiri di atas air, mata mereka terbelalak kaget. Cahaya bulan biru tiba-tiba muncul di langit. Cahaya biru tua yang menakutkan menyelimuti bulan purnama yang menggantung tinggi di langit malam. Pancarannya yang mempesona membawa aura dingin dan menindas. Bahkan keduanya, yang berpengalaman, belum pernah menyaksikan hal seperti itu. Saling menatap dengan bingung, mereka segera menggunakan lencana mereka untuk mengirimkan gambar kepada petugas keamanan yang bertanggung jawab di setiap area. Hampir seketika, para penjaga di setiap area menatap lencana mereka dengan saksama. Dalam video, bulan biru di langit semakin terang, cahaya birunya yang tak berujung terus-menerus jatuh, bagaikan bunga raksasa yang memikat layu, memenuhi udara dengan rasa gelisah yang tak terjelaskan. Saat cahaya bulan biru terus memancar, sebuah fenomena aneh muncul kembali. Riak-riak berdesir di langit bagaikan sungai, dan sebuah portal ruang dan waktu tiba-tiba muncul. Aura dingin turun bagai embun beku. Bahkan hanya dengan mengamati gambar yang terpancar membuat para penjaga di setiap area terdiam mencekam. Detik berikutnya, bayangan portal perlahan terbuka, dan bayangan hitam tak berujung berhamburan keluar, mengalir deras seperti air deras ke perairan di lepas pulau. Sosok-sosok yang berdesakan tak terhitung jumlahnya, masing-masing memancarkan aura teror yang dahsyat. Seketika, King Huanxiang dan Gui Shoutian bertukar pandang tajam, mata mereka dipenuhi kesungguhan. Sosok-sosok ini luar biasa. Mereka datang dengan niat jahat. Kedua pria itu segera maju, mengerahkan seluruh kultivasi mereka untuk mengambil posisi bertarung. Seketika, energi iblis yang tak terbatas dan kekuatan jalan yang mengerikan menyelimuti mereka seperti benang warna-warni, dan penampilan lelaki tua yang tampaknya biasa saja itu mulai membengkak. Diperkuat oleh kekuatan spiritual yang mengerikan, dua sosok bangkit dari tanah, memperlihatkan wujud asli mereka yang mengerikan. Raksasa setinggi 100 kaki dengan tanduk domba jantan yang ganas. Kura-kura raksasa seberat 10.000 pon bersinar dengan cahaya keemasan. Aura mengerikan mereka menyaingi Raja Iblis manapun yang dikenal, bahkan menghadapi bayangan hitam seluas laut dan sungai. Namun, sebelum keduanya sempat bergerak, segerombolan sosok gelap mulai terbang dengan panik ke arah mereka. Kemudian, serangkaian ledakan meletus, menyebabkan air di dekatnya melonjak dan bumi bergetar.
Bang, bang, raungan mengerikan itu mengguncang langit dan bumi, dan King Huanxiang, yang telah berubah menjadi domba jantan raksasa, gemetar di matanya. Bayang-bayang hitam ini, taktik penghancuran diri mereka yang tak kenal takut persis sama dengan mereka yang menyerang pulau bayanganku sebelumnya. Sebelum King Huanxiang sempat mengucapkan sepatah kata pun, sebuah bayangan hitam mengerikan sudah ada di hadapannya. Dengan suara dentuman keras, bayangan itu meledak tepat di depannya. Dor, dampak mengerikan itu menyebar, bahkan sedikit mendistorsi ruang. Untungnya, kura-kura raksasa itu menggunakan punggung emasnya untuk menghalangi King Huanxiang, mencegah banyak kerusakan. Meski begitu, Gui Shoutian, yang telah berubah menjadi kura-kura raksasa, sedang tidak dalam kondisi prima. Dahinya bergetar berulang kali, seolah-olah ia terluka. Bahkan pertahanannya pun tak mampu menahan ledakan bayangan hitam mengerikan ini. Dalam keadaan putus asa, King Huanxiang buru-buru mengerahkan seluruh kekuatan iblisnya, menyerang bayangan hitam yang terbang itu sekuat tenaga, sekaligus mencegah kura-kura tua itu mundur dengan ganas dan mengungsi menuju pulau bayangan. Melihat pemandangan ini, berbagai brigade penjaga terkejut dan berkeringat dingin. Bayang-bayang itu lagi, ingat urlnya. Aku tak menyangka serangan diam-diam terakhir mereka akan gagal, tapi kali ini mereka kembali, bahkan lebih banyak dari sebelumnya. Meskipun bayangan-bayangan ini banyak, aura mereka tampaknya tidak sekuat yang sebelumnya. Meski begitu, King Huanxiang dan Gui Shoutian lebih dari mampu menahan mereka. Satu-satunya pilihan sekarang adalah semua unit kita menyerang bersama. Setiap unit mempertahankan beberapa pasukan untuk menjaga wilayah mereka masing-masing, dan kalian semua menuju ke pinggiran kota pedesaan. Kita harus menghentikan bayangan-bayangan yang menyerbu ini. Suara-suara mendesak menggema melalui lencana kerja mereka, dan aliran cahaya melesat melintasi langit di atas kota. Dalam beberapa tarikan napas, King Huanxiang dan Gui Shoutian, yang telah mundur, telah memimpin pasukan mereka kembali ke pinggiran kota pedesaan, menjaga persimpangan jalan raya di kedua sisi, wajah mereka serius. Di sekitar sosok mereka yang menjulang tinggi, riak-riak kehampaan menyebar terus-menerus. Tim perlindungan buruh, tim pengangkut pupuk kandang, tim penanam sayuran, tim keamanan. Pasukan elit Pulau Bayangan semuanya muncul, pemimpin mereka masing-masing memimpin serangan, dengan penuh semangat mengamati gelombang bayangan yang datang. Selain ribuan orang ini, tim patroli dan penjaga sipil, yang dibentuk secara spontan, juga mengerahkan hampir separuh pasukan mereka untuk membantu. Meskipun Pulau Bayangan saat ini tanpa satu pun mobilisasi, seluruh penduduk bersatu dan bersatu. Dalam sekejap, pasukan terkuat telah berkumpul di tepi kota, membangun pertahanan pamungkas Pulau Bayangan. Puluhan ribu orang berdiri dalam formasi, menunggu komando dari Tuan Lu yang sangat dihormati. Bahkan Juan Wang dan putranya yang biasanya ceria kini berada di pos mereka, beberapa memegang erat pegangan kendali ekskavator, yang lain berpegangan pada tumpukan batu bata di samping mereka, dan yang lainnya, mengenakan seragam kerja baru, memasang ekspresi serius. Saat kerumunan yang remang-remang itu semakin dekat, wajah mereka yang garang terukir dengan kegilaan. Mereka hanya berjarak 1000 kaki dari persimpangan jalan raya, siap untuk menyerang dalam sekejap. Tuan Lu berteriak dengan suara berat, rambut dan janggutnya menari-nari liar. Para pengangkut kotoran, pimpin. Begitu kata-kata itu terucap, banyak anggota pengangkut pupuk kandang muncul di garis depan, beberapa memegang ember pupuk kandang, yang lain mengemudikan truk pupuk kandang, dan yang lainnya lagi memegang pipa air raksasa. Para pengangkut pupuk kandang adalah tulang punggung Pulau Bayangan, dan menghadapi musuh yang tak tertandingi ini, mereka tentu saja satu-satunya pilihan untuk memimpin serangan. Dengan lambaian tangan Guru Lu, semua anggota melepaskan kekuatan magis mereka. Kotoran menari di langit. Roda kotoran terbang. Naiki roda dan tempelkan pada kotoran. Para kultivator kuat melepaskan kekuatan magis mereka sepenuhnya, dan dalam sekejap, hantu dan penampakan muncul satu demi satu. Segala macam kekuatan magis yang tak terduga, yang memadatkan kekuatan Dao tertinggi, menyerang kerumunan. Mereka yang kultivasinya lebih rendah menggunakan senjata magis mereka, dengan ahli melakukan seni bela diri pupuk kandang, dan juga menyerang bayangan yang mendekat dengan ganas. Setelah serangkaian serangan yang mengerikan, serangan itu memang cukup efektif. Di garis depan gelombang bayangan hitam yang melonjak, banyak yang roboh kesakitan, langkah mereka terasa melambat. Sayangnya, masa-masa indah itu tak bertahan lama. Sebelum tim pengangkut kotoran sempat menyadari keterkejutan mereka, banyak bayangan yang tumbang bangkit satu demi satu, meraung seperti orang gila dan menyerbu ke depan. Kekuatan mengerikan berkumpul di dalam diri mereka, dan mereka tampak siap menghancurkan diri sendiri. Semua orang yang hadir ngeri melihat pemandangan itu. Tim pengangkut kotoran mencoba menyerang lagi, tetapi mereka sudah kehabisan tenaga dan tak mampu mengerahkan kekuatan magis mereka dengan cukup cepat. Suara berat Tuan Lu bergema, dan mereka dengan enggan mundur, cepat-cepat mengatur napas dan menggantikan tim perlindungan tenaga kerja. Detik berikutnya, gumpalan batu bata yang bergerak terbang menuju bayangan yang bergelombang, dan para ekskavator meraung ke medan perang dengan kekuatan yang tak tertandingi.
Senjata magis yang tak terhitung jumlahnya menghujani bayangan seperti hujan musim semi, sesekali bergemuruh dengan bunyi gedebuk teredam. Kerumunan itu tampak terdorong mundur, tetapi semakin banyak bayangan yang menyerbu ke depan, dan suara penghancuran diri bergema berturut-turut. Bang, bang, dampak yang meluas saja telah menyebabkan banyak pekerja di garis depan tewas atau terluka, hanya mengandalkan ekskavator untuk bertahan. Melihat unit-unit ini menggertakkan gigi, amarah membuncah di mata mereka. Namun, situasi keseluruhan menuntut tanggung jawab masing-masing unit. Sekalipun mereka menyaksikan banyak korban, mereka tidak bisa terburu-buru menyelamatkan dan menambah jumlah korban. Mereka tak punya pilihan selain menyalurkan kesedihan dan amarah mereka menjadi kekuatan dan melanjutkan serangan. Gelombang demi gelombang serangan meletus, setiap unit menunjukkan potensi penuhnya. Gelombang hitam terus mendekat, dan pertempuran perlahan memasuki tahap yang panas membara. Darah dan air mata mulai mengalir di persimpangan jalan raya, dan suara pertempuran bergema di seluruh dunia. Semalaman penuh pertempuran berdarah. Berkat perlindungan berbagai peralatan dan upaya berani setiap unit, pertahanan mereka yang gigih akhirnya berhasil. Meskipun banyak korban, mereka berhasil mencegah satu bayangan pun memasuki kota, menjaga kedamaian penduduk dan rumah mereka. Menatap medan perang yang hancur, Tuan Lu yang kelelahan menghela napas lega, ekspresinya berubah kompleks, dan ia terdiam cukup lama. Hingga Zururong, ditemani beberapa pedagang sayur yang juga kebingungan, datang memberi penghormatan. Tuan Lu, kami menemukan sesuatu yang baru. Mendengar ini, Tuan Lu mendongak dengan bingung dan mengikuti yang lain maju. Sesampainya di lokasi konstruksi terbengkalai yang dipenuhi sisa-sisa sosok bayangan, ia memperhatikan bahwa anggota tubuh dan lengan yang terputus itu meneteskan darah biru tua. Untuk sesaat, Tuan Lu tertegun. Para pemimpin berbagai suku yang datang satu demi satu tak kuasa menahan diri untuk berbisik takjub. Bagaimana mungkin ada makhluk di dunia ini dengan warna darah yang begitu aneh? Bayangan-bayangan ini jelas bukan ras manusia kita. Siapakah mereka, dan mengapa mereka bersikeras menyerang Pulau Bayangan? Selama pertempuran tadi, sepertinya bayangan-bayangan ini tidak takut mati, mati-matian ingin menghancurkan diri sendiri. Aku juga merasakan hal yang sama. Aku ingin tahu makhluk mengerikan macam apa mereka sampai begitu jahat. Saat bisikan-bisikan itu bergema, ekspresi semua orang menjadi serius. Setelah spekulasi panjang, mereka tidak berhasil, dan pertanyaan-pertanyaan terus berkecamuk di benak mereka. Melihat pemandangan tragis di sekitarnya, Tuan Lu merasa situasinya semakin memburuk. Ia hanya bisa berbicara dengan tenang untuk membujuk orang banyak sambil memimpin yang lain untuk membersihkan medan perang dan merawat yang terluka. Semuanya, makhluk ini sungguh aneh, dan metodenya mengerikan, jauh di luar pemahaman kita. Hal-hal aneh terjadi begitu sering, dan bencana alam berlarut-larut. Saya khawatir dunia akan kacau balau. Dalam menghadapi bencana ini, yang bisa kita lakukan hanyalah melindungi rumah kita dan tanah suci Pulau Bayangan. Untuk yang lainnya, kita baru bisa memutuskan setelah kalian tiba. Pernyataan ini disambut anggukan setuju dari kerumunan, dan berbagai departemen melanjutkan pekerjaan mereka. Sementara itu, bayangan di luar tampak telah berkurang setengahnya, membuat para kultivator Yunsing semakin curiga. Namun, tanpa petunjuk apapun, mereka diam-diam berasumsi bahwa itu adalah bantuan ilahi, dan memanfaatkan kesempatan itu untuk membasmi iblis hitam, memadatkan energi spiritual mereka, dan memulihkan kultivasi mereka. Pertahanan Yunsing secara nasional pun dimulai. Seiring pertempuran semakin intensif, banyak kultivator kembali ke puncak mereka, dan beberapa bahkan menerjang arus, naik ke alam yang lebih tinggi melalui baptisan pertempuran berdarah. Sebulan berlalu dalam sekejap mata. Melalui pertempuran yang berat, para kultivator Yunsing berhasil memurnikan tubuh iblis hitam dan memadatkan energi spiritualnya. Banyak yang berhasil menembus kemacetan, dan korban jiwa berangsur-angsur berkurang, memberi banyak secercah harapan. Planet-planet lain yang masih bertahan juga mulai bangkit. Tradisi berbagai bintang tak pernah tergoyahkan, dan kekuatan tempur mereka saat ini jauh melampaui Yunsing. Melalui pertempuran berdarah, banyak individu luar biasa muncul, menunjukkan kehebatan mereka dalam pertempuran. Beberapa jenius mengalami pencerahan mendadak, mencapai tingkat tertinggi, dan menjadi terkenal di seluruh planet. Di Yuansing, sejak matahari menghilang dan iblis hitam menyerang, faksi-faksi utama telah bersatu untuk melawan musuh. Pulau Feng Shui, yang awalnya dibangun untuk membasmi iblis dan melindungi semua makhluk hidup, tentu saja merasa bertanggung jawab di saat kritis ini. Sayangnya, fondasi Pulau Feng Shui masih agak lemah dalam menghadapi iblis hitam yang mengerikan dan suka menghancurkan diri sendiri. Dalam pertempuran awal, banyak korban berjatuhan, dan Master Pedang tak terkalahkan Guo Jianan juga terluka parah. Di momen kritis ini, Su Qingyuan, seorang murid luar yang sebelumnya membosankan, tiba-tiba tersadar akan jalan hidup mati, mengatasi berbagai rintangan, dan membantu Guo Jianan melawan iblis hitam. Sejak saat itu, dengan terus berpartisipasi dalam pertempuran berdarah, kultivasi Su Qingyuan meroket, menyadari kekuatan magisnya sendiri dan mencapai Dao Agung. Ia kini menjadi pemimpin generasi muda Yuansing.
Dalam menghadapi bahaya umat manusia, seorang pahlawan sejati harus berjuang dengan berani untuk membalikkan keadaan. Su Qingyuan, setelah seumur hidup biasa-biasa saja, tiba-tiba mengalami pencerahan di momen krusial ini. Kesadaran ini mungkin didorong oleh rasa kebenaran yang mendalam, atau mungkin ia ditakdirkan oleh surga untuk berkembang terlambat, dengan potensi tak terbatas. Peristiwa ini menggema di hati banyak orang, dan moral pertempuran berdarah Yuan Xing pun melonjak. Banyak kultivator terinspirasi oleh peristiwa ini, dan kisah ini menjadi legenda. Lan Xing, dihadapkan dengan keputusasaan akibat invasi iblis hitam, planet tanpa pemilik ini berada di ambang kehancuran. Raja Iblis dan Raja Laut telah menghilang, dan para naga, tanpa pemimpin, hancur berkeping-keping. Di saat yang genting ini, Gui Wanhai, putra Raja Laut, tiba-tiba mengalami lonjakan kekuatan garis keturunan. Entah itu keberuntungan atau berkah ilahi, garis keturunannya yang sudah luar biasa menjadi semakin mengerikan. Kultivasinya meroket, hampir mengalahkan iblis hitam. Ia juga menemukan bahwa sisa-sisa iblis hitam dapat digunakan untuk memurnikan energi spiritual, memulihkan, dan memajukan kultivasinya. Gui Wanhai kemudian memimpin mantan anggota klan lautnya dalam pertempuran berdarah untuk memurnikan jiwa mereka. Seiring anggota klan laut secara berturut-turut menembus kemacetan, reputasi Gui Wanhai meroket, dan ia dipuji sebagai Raja Laut saat ini. Dengan mempertaruhkan kelangsungan hidup semua jiwa, berbagai klan mengesampingkan perbedaan mereka dan membentuk aliansi untuk bergabung dalam pertempuran berdarah. Dipimpin oleh Gui Wanhai, klan-klan tersebut bersatu dalam pertempuran sengit melawan iblis hitam, akhirnya berhasil menstabilkan situasi dan membawa secercah harapan bagi seluruh bintang Lan. Pertempuran berdarah serupa yang tak kenal ampun terus terjadi di planet-planet lain. Beberapa keajaiban melejit dalam satu pertempuran, sementara yang lain, para wanita muda dari klan kuno, tiba-tiba muncul, memamerkan kekuatan magis yang luar biasa untuk mengintimidasi para bajingan. Kecemerlangan semua individu yang kuat ini terpampang jelas, dan aliran bintang-bintang baru bermunculan. Di masa kejayaan para jenius ini, masa kekacauan akan segera dimulai. Seluruh dunia bergejolak, pertempuran berdarah merajalela. Sementara bintang-bintang diselimuti kegelapan tak berujung, di ujung jagat raya, bintang-bintang kecil, bagai mutiara di lautan bintang, tampak tenang, setenang surga. Pintu-pintu paviliun Linglong tetap tertutup rapat. Berbagai bidadari cantik menunggu di dalam, setia melayani Sang Maha Pencipta di kamar-kamar pribadi di lantai tertinggi, tahun demi tahun. Saat pintu terbuka, seorang dayang, membawa baskom giok berisi ramuan setelah mandi, perlahan keluar dari ruangan dan dengan lembut menutup pintu hitam berukir itu, melakukannya dengan sangat lembut, takut mengganggu orang yang melihatnya. Melihat kejadian ini, sang manajer, yang duduk di kursi roda tak jauh darinya, berbalik dan bertanya melalui transmisi suara. Apakah Tuan sudah sadar kembali dalam beberapa tahun terakhir? Apakah ada yang tidak biasa? Apakah alokasi sumber daya di paviliun Linglong semuanya normal? Setelah beberapa pertanyaan, penjaga toko di belakangnya segera mengepalkan tinjunya dan menjawab melalui transmisi suara. Manajer, selama beberapa tahun, Tuan belum terbangun, seolah-olah tenggelam dalam mimpi indah yang mendalam. Para pelayan yang melayaninya melaporkan bahwa, selain tersenyum 32 kali dan sesekali marah, beliau tidak menunjukkan tanda-tanda kelainan tahun ini. Petik 2. Mengenai alokasi sumber daya di kantor pusat kami, semuanya berjalan normal. Bahkan jika tuan yang lain telah memasuki mimpi indah di cabang, perbendaharaan kami masih memiliki sumber daya yang cukup. Manajer itu mengangguk pelan. Seperti biasa, ia menyalakan sebatang rokok, mengisapnya pelan-pelan, lalu mengembuskannya perlahan, dengan ekspresi lega di wajahnya. Ia juga teringat penjaga toko di belakangnya dan dengan santai melemparkan sebatang rokok kepadanya, yang membuatnya sangat bersemangat. Tepat saat keduanya merasa gembira. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat keluar dari cincin penyimpanan Yi Feng, melewati pintu kayu eboni berukir, dan muncul dari ruang pribadi yang mewah, berubah menjadi sosok humanoid yang berdiri di hadapan mereka. Orang yang muncul itu tampak muram. Wajah pria parubaya itu tampak biasa saja, tetapi matanya tertunduk dan ekspresinya acuh tak acuh. Dua helai rambut abu-abunya sedikit terkulai di pelipisnya, ekspresi anggun dan mulia seperti kumis naga, memberinya aura yang tak terpahami. Saat mengenali orang itu, mata manajer terbelalak kaget, dan rokok di tangannya jatuh ke tanah. Ia segera mengangguk dan mengepalkan tinjunya, wajahnya dipenuhi rasa hormat. Tuan, lama tak bertemu. Saya tidak menyangka Anda juga akan keluar. Penjaga toko di belakangnya bahkan lebih ketakutan, membungkuk dan mengepalkan tinjunya, tidak berani berbicara. Melihat keterkejutan kedua pria itu, pria parubaya itu tetap tanpa ekspresi, seolah terbiasa, dan hanya mengangguk sebagai jawaban. Ya, Tuan semakin membaik. Akhir-akhir ini saya bosan, tidak ada kegiatan, jadi saya pikir saya akan jalan-jalan. Mendengar ini, mata manajer berbinar-binar karena gembira, dan ia menghela napas lega.
Dengan penuh pertimbangan, ia menyerahkan sebatang rokok, menyalakannya, lalu merogoh saku dari lengan bajunya, mengeluarkan sekotak besar rokok, dan menyodorkannya dengan kedua tangan. Pria parubaya itu mendengus pelan, menyimpan kotak Dahwazi, dan menjawab dengan santai. Anda harus melayani Tuan dengan baik. Begitu selesai berbicara, ia menghilang tanpa jejak. Manajer dan penjaga toko tidak dapat mendeteksi keberadaannya. Wajahnya dipenuhi kegembiraan, matanya berbinar-binar dengan secercah harapan yang tak terlukiskan. Beberapa tarikan napas kemudian, di sebuah planet yang jauh, tak terhitung tahun cahaya jauhnya, pria parubaya itu muncul kembali. Ia berjalan perlahan di sepanjang pantai, tangannya di belakang punggung, langkahnya terukur dan terukur. Ekspresinya acuh tak acuh, matanya sedikit tertunduk. Sikapnya tampak sangat halus, seolah usianya tampak lebih dewasa daripada usianya yang sebenarnya. Setelah berjalan cukup lama, akhirnya ia berhenti di tepi pantai. Ia menatap pria yang berbaring di pasir di dekat kakinya dan berkata dengan tenang. Waktunya sudah tepat. Sepertinya ada beberapa anak muda yang menjanjikan saat ini, dan mereka hampir tidak layak untuk dipupuk. Pria yang sedang berbaring itu membuka matanya saat mendengar suaranya. Wajahnya tampak agak buruk rupa, kawahnya seperti medan perang. Selain sepasang mata yang besar dan cerah, wajahnya yang bulat tidak menawarkan banyak hal. Ia menatap pria parubaya itu, sedikit ketidakberdayaan di wajahnya. Ah, kau benar-benar memilih waktu yang tepat. Aku baru saja makan setengah kenyang. Tidak bisakah aku tidur siang dulu untuk mencernanya? Mendengar ini, rambut panjang pria parubaya itu bergoyang ringan tertiup angin, dan matanya sedikit berputar ke atas. Dasar monster bermulut besar, kapan kau pernah merasa cukup makan? Perang akan segera dimulai, dan semua orang sibuk, tapi kau satu-satunya yang beristirahat. Beraninya kau, sebentar lagi Tuan akan bangun, dan aku harus selalu di sisinya untuk mematuhi perintahnya. Kalau tidak, untuk apa aku datang sejauh ini untuk mencarimu? Mendengar ini, pria berwajah bulat itu duduk tak berdaya, raut wajahnya tampak frustrasi. Oke, aku akan pergi, kenapa tidak? Lagi pula, ini semua demi Tuan. Ia terdengar agak mengeluh, tetapi gerakannya cepat, jelas kata-kata dan tindakannya tidak tulus. Tanpa ragu sedikit pun, ia berdiri dan melompat ke laut, lenyap dalam bayangan, tanpa meninggalkan jejak. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.